Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah bin Gufron dengan NIM 233161019, prodi Tadris Matematika 1A. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Al-Hadis. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis di riwayah dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama yaitu hadis dirayah. Hadis dirayah merupakan metode yang lebih luas yang melibatkan pemahaman hadis berdasarkan konteks dan tema, serta melihat hadis dari segi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Contohnya yaitu ulama yang mendalami hadis dirayah dapat menjelaskan makna mendalam dari hadis tentang kejujuran dalam kehidupan dan bagaimana prinsip ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hadis riwayah. Hadis riwayah merupakan sebuah pendekatan yang lebih ketat yang berkaitan dengan sanad atau rantai perawinya. Contohnya yaitu seorang pakar ilmu hadis dapat menyelidiki rangkaian perawi dalam sebuah hadis tertentu dapat dinyatakan sahih, dhaif berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam ilmu hadis. Jadi inti dari perbedaan kedua hadis tersebut yaitu jika hadis dirayah itu berfokus pada pemahaman dan aplikasi makna hadis, tetapi ilmu hadis riwayah itu berkaitan dengan sanad dan rantai perawi. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dan berikan contoh masing-masing. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah jenis hadis yang disampaikan oleh banyak perawi dalam setiap generasi. Hadis mutawatir adalah jenis hadis yang disampaikan oleh banyak perawi dalam setiap generasi perawi, sehingga jumlahnya sangat besar dan konstan sehingga mustahil untuk disusun atau dibuat oleh mereka secara bersamaan. Contoh hadis mutawatir. Hadis tentang ilmu waktu sholat wajib dalam sehari dan malam adalah contoh mutawatir karena telah disampaikan oleh begitu banyak perawi dalam setiap generasi dengan kata-kata yang sama. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad merupakan jenis hadis yang tidak memenuhi syarat jumlah perawi atau perawinya tidak sampai sebanyak mutawatir. Contoh hadis ahad dalam berbagai perbuatan sehari-hari Nabi Muhammad. Hadis tentang berbagai perbuatan sehari-hari Nabi Muhammad yang tidak memenuhi syarat mutawatir biasanya disebut hadis ahad. Contohnya makan, minum, berinteraksi dengan keluarga. Oh iya, hadis mutawatir itu disepakati jumlah perawi minimal 10, sedangkan hadis ahad itu 3.
maksimal 3. Jadi inti dari perbedaan antara hadis mutawatir dan ahad adalah terletak pada jumlah perawi yang menyampaikan hadis. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif, dan disertai pembagian serta contoh masing-masing. Hadis sahih. Hadis sahih adalah jenis hadis yang memiliki rantai perawi yang kuat dan terpercaya, serta tidak ada cacat yang dapat memengaruhi keabsahan hadis tersebut. Pembagian hadis sahih ada 2, yaitu sahih li dzatihi, yaitu hadis yang kuat dalam dirinya sendiri, baik dalam sanad maupun matannya. Yang kedua yaitu hadis li ghairihi, yaitu secara individu mungkin lemah tetapi dinyatakan sahih berdasarkan riwayat-riwayat lain yang mendukungnya. Contoh hadis sahih. Hadis tentang pentingnya menjaga hubungan silaturahmi yang dinyatakan sahih berdasarkan banyak jalur sanad yang kuat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki rantai perawi yang baik meskipun tidak sekuat hadis sahih. Namun hadis hasan tetap dapat digunakan sebagai pedoman syariat Islam. Contoh hadis hasan yaitu anjuran membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat yang memiliki rantai perawi yang baik meskipun tidak sekuat hadis sahih. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang memiliki cacat atau kelemahan dalam sanad dan matannya, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber ajaran hukum dalam Islam. Pembagian hadis dhaif ada 2 juga, yaitu dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah dan tidak dapat diandalkan sama sekali. Dan yang kedua dhaif, hadis yang lemah tetapi mungkin digunakan dalam hal-hal yang tidak bersifat hukum dan syariat. Contoh hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis dengan perawi yang tidak dapat dipercaya atau memiliki cacat dalam sanadnya sehingga tidak digunakan dalam penetapan hukum atau ajaran. Perbedaan utama antara ketiga tingkatan hadis tersebut yaitu terletak pada kekuatan sanad dan kesahihan matannya. Hadis sahih adalah hadis yang paling kuat dan dapat diandalkan, sedangkan hadis hasan adalah kuat tetapi sedikit lebih lemah dari hadis sahih atau tidak sekuat hadis sahih. Dan hadis dhaif adalah hadis yang paling lemah yang tidak dapat diandalkan dalam hal-hal berkaitan dengan hukum dan ajaran syariat Islam. Baik, itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.